Seperti yang pernah aku bilang, demi Mama, aku akan menjalani pekerjaan apa saja, termasuk ngajur. Jangan kau tanyakan pada siapa-siapa tentang Tuhan. Tanyakan pada dirimu sendiri. Mama, Kau akan tahu sendiri bahwa pekerjaan melacur bukan sekedar buka pakaian, dinikmati diri oleh laki-laki, terima uang lalu beres. Pasti Viola. Om Darmawan? Persis. Kok tahu? Iya dong. Hai, kau tahu itu? Cuma dengan sekeranjang tomat ini kau jual keperawananmu. Lebih baik kau mati. Saya minta maaf. Mama. Film bercerita tentang nasib seorang gadis yang bernama Viola. Hidupnya hancur ketika berkenalan dengan seorang lelaki bernama Tanto, Max Tanto. Kesuciannya direnggut ketika dirinya mempertanyakan tanggung jawab. Ternyata Tanto adalah lelaki playboy yang sudah memiliki anak dan istri. Ibunya yang sakit-sakitan memaksa Viola untuk berbuat sesuatu. Viola meminta bantuan Hesti yang adalah wanita penghibur, dan Viola pun terjun ke dunia hitam. Film ini diperuntukkan untuk dewasa karena banyak adegan sensualitas. Viola berusaha berdamai dengan keadaan di saat ibunya menyuruh untuk meminta pertanggungjawaban Max karena malu akan gunjingan para tetangga. Lagi-lagi kekecewaan yang didapat Viola, Max ternyata benar-benar banyak sekali menyakiti hati wanita ketika dirinya melihat ada seorang perempuan yang melabrak minta pertanggungjawaban Max dan diusir anak istrinya. Viola memutuskan untuk melanjutkan kehidupannya menjadi seorang pelacur. Dia berhasil memboyong ibunya ke rumah baru. Dan hidupnya mulai berubah ketika mengenal Rudy, lelaki aneh yang sangat benci terhadap pelacur. Dan ending cerita, Viola membuang semua perhiasan dan barang-barang yang berkaitan dengan pelacur. Viola sadar dan insaf. Film ini sebenarnya lumayan ringan, cuman saya menonton alurnya ini agak bingung ya. Perjalanan Viola ketika menawarkan diri untuk dijadikan pelacur sebenarnya sangat bertentangan dengan hati nuraninya. Apalagi Hesti yang adalah teman baiknya sangatlah menentang niat Viola. Namun nasib berkata lain. Viola butuh membahagiakan sang ibu apalagi dalam kondisi sakit-sakitan. Dan ketika dirinya harus diperkosa oleh Edward, yaitu teman baiknya Hesti, di saat dirinya butuh bantuan Hesti ketika ibunya dirawat, Edward menawarkan bantuan, namun dengan membayar harga dirinya harus diperkosa Edward. Ketika kesuciannya direnggut oleh Max, lelaki yang dicintainya hanya bermodalkan mengaku anak konglomerat dan sekeranjang buah, semakin mengukuhkan kalau dirinya lebih baik menjadi pelacur, tapi lebih dihargai oleh lelaki ketimbang berharap sama Max Tanto untuk dinikahi, namun malah mengkhianati janjinya. Mungkin seperti itu definisinya. Pertemuannya dengan Rudy ketika tamu lamanya memperkenalkan dirinya dengan Rudy dan mengajaknya ke rumah untuk mantap-mantap hingga terjadi drama. Ibunya yang rencana menginap di luar kota justru tiba-tiba pulang ketika Viola membawa teman lelakinya. Di situ konflik terjadi antara ibu dan anak Viola dan ibunya.
Dan kemunculan Rudy yang dianggapnya aneh justru menjadi penolong dirinya menyadari atas kekeliruan yang selama ini dia jalani. Oke guys, mungkin itu saja sedikit ringkasan film Pengakuan yang dibintangi Uci Bing Slamet dan Kiki Fatmala. Walaupun alurnya agak membingungkan, ini durasinya lumayan panjang, namun garis besar isi cerita sih sebenarnya gampang dimengerti. Yang penting nontonnya harus full, dan di sini saya memberikan review buat kalian semua pencinta film yang suka nonton film tapi nggak mau nonton film. Ngerti kan? Sudah saya kasih tahu. Biasa kan? Ini belum termasuk kamar loh. Kuharap kau tidak tergiur dengan cara hidupku yang sekarang ini. Aku sudah terlanjur basah. Seperti yang pernah aku bilang, demi Mama, aku akan menjalani pekerjaan apa saja, termasuk melacur. Dia bilang Viola cantik. Ya memang cantik. Kata Hideo mau menginap di sini? Betul. Aku sedang mengutuk diriku sendiri. Kenapa aku harus lahir ke dunia ini? Hanya sekedar untuk menjalani hidup yang lebih baik. Kau akan tahu sendiri bahwa pekerjaan melacur bukan sekedar buka pakaian, dinikmati diri oleh laki-laki, terima uang lalu beres. Pasti Viola. Om Darmawan? Persis. Kok tahu? Iya dong. Dari siapa? Belum sih. Tapi saya sudah setuju sekali kalau anak saya dilamar dia. Apa ibu sudah tahu keadaan keluarganya, Bu? Aku jangan, mahasiswa, anak direktur. Lu lihat, gua bunting gara-gara lu, tahu nggak? Pokoknya gua sekarang nggak mau tahu. Ternyata dia lebih jahat dari Edward. Dia telah menghancurkan masa depanku. Padahal aku satu-satunya harapan Mama. Hei, kau tahu itu? Cuma dengan sekeranjang tomat ini kau jual keperawananmu. Lebih baik kau mati. Saya minta maaf. Mama. Aku tidak bermaksud untuk jadi pelacur. Tapi Tuhan telah mempertemukan aku dengan bajingan-bajingan. Alah Viola. Kau salah. Dulu aku pernah bilang, jangan ikuti jejak aku. Di mana Tuhan waktu aku dikhianati Max? Kemana Tuhan waktu aku diperkosa Edward? Waktu Mama sakit? Ketika aku harus memilih jalan buruk ini? Dan semua kekayaan sudah kau dapatkan. Jangan kau tanyakan pada siapa-siapa tentang Tuhan. Tanyakan pada dirimu sendiri.